Hai Diggers, selamat datang kembali di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas alur cerita film berjudul A Quiet Place Part 2, di mana part film yang pertama sudah sukses besar tayang pada tahun 2018 lalu. Setelah kejadian terakhir sekaligus tragis di film pertamanya dulu, di mana si ayah dan anak bungsu dari keluarga Abbott meninggal karena serangan alien, anggota keluarga lain, Evelyn, sang ibu, Regan, Marcus, dan sang bayi yang baru lahir, memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat persembunyian baru. Scene pertama membawa kita kembali pada hari ke-1, di mana hari itu merupakan awal mula sebelum terjadi serangan dari alien. Keluarga Abbott sedang asik menikmati kompetisi olahraga yang diikuti oleh Marcus saat tiba-tiba saja terjadi ledakan dengan kepulan asap aneh di langit. Pertandingan seketika dibubarkan dan semua berlarian pulang. Keluarga Abbott terpisah menjadi dua mobil. Evelyn bersama Marcus, sedangkan Lee sang ayah bersama dengan Regan yang memiliki gangguan pendengaran. Tiba-tiba saja perjalanan mereka dihadang oleh alien yang memiliki kuku dan gigi yang sangat tajam. Seketika itu juga semua orang berlarian. Kota yang semula indah menjadi porak-poranda. Disitulah di mana awal mula alien-alien yang sangat sensitif dan menyerang suara itu muncul dan menginvasi bumi. Scene selanjutnya langsung membawa kita lagi menuju hari di mana keluarga Abbott yang tersisa berusaha mencari tempat persembunyian di luar batas yang mereka ketahui sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan, secara tidak sengaja, sang ibu menabrak sebuah tali yang terhubung dengan kaleng-kaleng yang mengeluarkan suara berisik saat tersentuh. Hal itu tentu saja membuat mereka semua panik dan berlari secepatnya untuk mencari perlindungan terdekat. Terburu-buru, kaki si anak laki-laki malah menginjak sebuah jebakan yang sangat tajam dan menjepit kakinya. Tidak tahan dengan rasa sakitnya, tentu saja Marcus berteriak dengan kencang karena kesakitan. Berusaha menghalau alien yang pasti akan segera datang menyerang, Regan menyalakan suara melengking dari speaker yang selalu ia bawa seperti yang ada di film sebelumnya dan membuat alien kesakitan tidak fokus menyerang. Seorang laki-laki dari tempat itu yang diam-diam melihat dari kejauhan secepat kilat menggendong Marcus dan membawanya ke tempat persembunyiannya, yaitu sebuah bunker. Laki-laki itu sebenarnya tidak setuju dan meminta keluarga Abbott untuk segera pergi dari tempat itu. Ia mengatakan bahwa tempat itu tidak memiliki air dan suplai makanan yang cukup jika keluarga Abbott tetap tinggal dengannya. Evelyn yang terus-terusan ditolak akhirnya membuka kotak yang sejak tadi ia bawa dan menunjukkan bayinya. Setelah menyadari ada seorang bayi yang tidak berdaya, Emmett, laki-laki yang ternyata adalah sahabat sekaligus tetangga Lee Abbott sang ayah dulu, akhirnya mengizinkan mereka tinggal untuk sementara waktu. Marcus yang masih kesakitan akhirnya hanya bisa tidur sembari mendengarkan radio kesukaannya. Tanpa disangka, Marcus mendengar sebuah lagu dari radio tersebut setelah selama ini tidak pernah sama sekali. Lagu itu berjudul Beyond the Sea, yang artinya adalah di seberang lautan. Tentu saja, Marcus sangat terkejut dan memberitahu Regan. Regan yang cukup pintar kemudian menduga dengan sangat yakin bahwa ada sekelompok manusia yang selamat lainnya dan mencoba memberikan kode melalui lagu tersebut dan memberi petunjuk agar mengikuti di mana sinyal radio itu berada. Marcus sayangnya tidak mempercayainya. Regan mencoba meyakinkan Marcus dan memberitahunya bahwa Regan akan berjalan pergi mencari di mana keberadaan kelompok itu melalui sebuah peta dan mengikuti rel kereta api. Namun Marcus tentu saja sangat melarangnya dan mengancam akan membocorkannya pada ibunya jika Regan tetap bersikeras. Karena Marcus tidak menyetujui,nya, Regan diam-diam keluar dan pergi mencoba mencari di mana kelompok itu berada dengan hanya meninggalkan selembar pesan. Mengetahui anaknya hilang di tengah wabah alien itu, Evelyn memohon kepada Emmett untuk mencari Regan dan membawanya kembali. Emmett sempat menolak, namun akhirnya menyetujui karena Regan mengingat anak itu merupakan anak dari sahabatnya yang telah meninggal. Regan yang telah diselamatkan oleh Emmett saat hampir saja diserang oleh alien di tengah perjalanannya malah menolak untuk kembali pulang dengan Emmett. Regan menegaskan dia akan tetap berusaha mencari kelompok itu agar tidak selamanya berada dalam persembunyian dengan ataupun tanpa Emmett. Akhirnya, bukan membawanya kembali, Emmett justru malah memutuskan untuk mencari sumber radio itu bersama Regan dan membuktikannya sendiri apakah yang dikatakan oleh Regan itu benar.
Regan kemudian berasumsi bahwa keberadaan kelompok manusia yang selamat itu ada di pulau seberang lautan, persis seperti judul lagu tersebut. Hal itu membuat Emmett dan Regan memutuskan untuk mencari perahu di sebuah pelabuhan untuk menyeberang ke pulau tersebut. Tiba-tiba saja mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil di sebuah perahu. Saat didekati, anak kecil tersebut menunjukkan wajahnya yang menyeramkan dan mencekik Emmett. Tidak lama setelah itu, sekelompok orang jahat datang dan berusaha mencelakai Regan dan Emmett. Di sisi lain, Evelyn yang menyadari bahwa anak bayinya membutuhkan oksigen dan Marcus yang sangat membutuhkan obat, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan bunker. Ia meminta Marcus untuk menjaga adiknya. Marcus mengisi waktunya dengan berkeliling keluar bunker. Ia tiba-tiba saja menemukan tirai di mana di baliknya terdapat sebuah jenazah yang tergeletak. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan bagi Marcus dan membuatnya tidak sengaja berteriak. Mendengar teriakan, tentu saja alien berbahaya itu datang dan berusaha menyerang Marcus. Marcus yang berusaha menyelamatkan diri membawa adiknya masuk ke dalam ruangan kedap udara itu dan malah terkunci di dalamnya. Evelyn yang mengetahui bunkernya diserang memutuskan mengeluarkan suara tembakan untuk mengalihkan perhatian alien itu. Evelyn kemudian berhasil menyelamatkan dan mengeluarkan anak-anaknya dari tempat yang hampir saja membuat mereka mati kehabisan nafas. Di scene berikutnya, kita ditunjukkan kembali kondisi di pelabuhan. Orang-orang jahat yang tadi membuka baju Regan dan mengambil semua perlengkapan yang ia bawa. Beruntungnya, Emmett memiliki ide untuk mengeluarkan suara bising dari kaleng-kaleng yang melingkar di badannya. Emmett memberikan sebuah kode pada Regan untuk menyelam ke dalam laut. Suara bising itu akhirnya membuat alien datang dan menyerang sehingga memberi kesempatan pada Emmett dan Regan untuk kabur dari orang-orang itu dengan sebuah perahu. Setelah berhasil menyeberang, akhirnya Emmett dan Regan sampai pada pulau yang mereka tuju. Mereka berdua sangat terkejut dan bersyukur setelah menemukan orang-orang yang tampak selamat dan sehat sedang berkumpul di sekitar api unggun sembari menyalakan musik dengan bebasnya. Mereka berdua disambut dan diterima dengan sangat baik di sana. Ternyata orang-orang ini adalah orang pertama yang selamat dibawa oleh perahu penyelamatan saat awal serangan alien berlangsung. Saat pagi harinya, Emmett sedang menikmati pemandangan pantai dikejutkan oleh suara aneh yang muncul di sebuah perahu entah milik siapa. Emmett yang curiga mendatangi perahu itu dan terkejut setengah mati saat menyadari ada alien di dalam perahu itu. Emmett seketika berlari dan memberitahu semua orang di sana. Alien tentu saja mulai datang dan menyerang membabi buta. Regan dan Emmett melarikan diri dengan seorang pria menuju tower di mana lagu Beyond the Sea terus diputar. Pria itu membunyikan klakson berkali-kali agar alien itu menjauhi pemukiman dan mengikuti mereka ke arah tower. Sayangnya, saat tiba di tempat penyiaran radio itu, laki-laki yang membawa Regan dan Emmett tadi justru diserang oleh alien. Emmett dan Regan segera masuk dan mencari tempat penyiaran radio itu dengan hati-hati karena monster tersebut masih terus mengintai dan berusaha menyerang mereka berdua. Di sisi lain, kondisi Evelyn dan anak-anaknya ternyata masih tidak aman. Alien tadi berhasil masuk ke dalam bunker dan menemukan mereka. Mereka pun segera masuk kembali ke ruang kedap udara yang sempat membuat anak-anak Evelyn tadi terkunci, namun kalah cepat dengan serangan alien itu. Evelyn dan anak-anaknya pun berada dalam posisi yang sangat terpojok. Di tempat penyiaran radio itu, Regan memiliki ide untuk memasang alat pendengarannya pada alat pemancar suara yang membuatnya mengeluarkan suara bising yang mengganggu pendengaran si alien itu. Hal itu tentu saja membuat Regan berkesempatan untuk menyerang alien itu hingga mati. Siaran radio bising tersebut sampai juga pada radio yang selalu dibawa oleh Marcus. Marcus mendekatkan suara bising dari radio itu kepada si alien dan menyerang monster itu hingga mati. Dan akhirnya, berkat Regan, mungkin saja ia, keluarganya, dan semua orang sekarang akan mulai terbebas dari alien itu dengan perlindungan suara bising dari radio tersebut. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Tigers selanjutnya.